luar Puji biasa. Tuhan, baik. Senang sekali saya hari ini boleh beribadah bersama dengan saudara-saudara jemaat di GKI Karawaci ini. Bahkan bersama dengan saudara melalui streaming dari rumah masing-masing. Ini mengingatkan saya, saudara, beberapa tahun yang lalu ketika jemaat ini masih menjadi pos, ya, dengan perjuangan dari para senior kita, kemudian bertumbuh menjadi bakal jemaat, ya, bersama dengan GKI Kuitang yang terus berupaya, dan saat ini sudah menjadi jemaat yang dewasa. Sudah berapa tahun, Pak, menjadi jemaat dewasa? Berapa? Jadi jemaat dewasa? Oh, 10 tahun, ya. 10 tahun menjadi jemaat dewasa. Dan saya senang pertumbuhan jemaat GKI Karawaci sungguh baik, ya, dan terus bertumbuh. Saudara-saudara, jemaat yang bertumbuh baik itu sebenarnya bukan hanya karena programnya baik, ya, bukan hanya pelayanannya baik, tetapi salah satu pendukungnya adalah doa. Saya percaya banyak anggota jemaat yang setia berdoa. Betul ya Pak, Ibu? Banyak jemaat yang setia berdoa untuk jemaat ini, untuk pertumbuhan, untuk perkembangan, untuk pelayanan, bahkan untuk pergumulan jemaat, anggota jemaatnya. Nah, ini jemaat bisa bertumbuh karena dengan doa. Dan hari ini saudara kita merenungkan satu tema. Dia hanya sejauh doa. Saudara, saya mau bertanya kepada saudara semua, apakah di antara saudara ada yang berpikir, merasa bahwa Tuhan itu begitu jauh, Tuhan itu kurang mendengar doa-doa kita, Tuhan itu bahkan mungkin tidak peduli kepada pergumulan kita? Apakah ada saudara yang berpikir begitu atau merasa begitu? Rasanya Tuhan itu jauh di sana. Saya sudah berdoa kok, Tuhan belum mendengar, Tuhan tidak mengabulkan. Apakah Tuhan tidak mengasihi saya? Apakah saya tidak layak di hadapan Tuhan? Ada banyak pertanyaan. Apakah ada di antara saudara yang punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Hari ini kita merenungkan tema yang mau menjawab pergumulan-pergumulan itu. Dia tidak jauh, saudara. Dia hanya sejauh doa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari bacaan kita hari ini, dari Injil Lukas pasal 11, kita boleh mendapatkan sesuatu yang boleh menjadi dasar kita untuk kita berdoa. Bahwa doa itu adalah relasi yang indah dengan Bapa yang mengasihi kita. Ya, doa itu adalah relasi yang indah dengan Bapa yang mengasihi kita. Diceritakan di sini, saudara, setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, murid-muridnya, salah seorang dari muridnya minta diajarin berdoa oleh Tuhan Yesus. Seperti Yohanes Pembaptis itu juga mengajari doa murid-muridnya. Nah, menarik sekali saudara jawaban dari Tuhan Yesus. Jawaban dari Tuhan Yesus adalah, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bapa itu tidak jauh, Allah itu tidak jauh, tapi sebagai Bapa yang begitu dekat. Allah disebut Bapa bukan hanya sebagai sebutan, tetapi betul-betul sebagai Bapa yang begitu dekat, begitu akrab, begitu
punya relasi yang intim dengan anak-anaknya. Anak-anaknya bisa punya relasi yang dekat dengan bapaknya. Bahkan saudara-saudara, dia adalah Bapa yang tahu segala kebutuhan kita, tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita meminta, Bapa tahu dan Bapa mau menyediakannya. Bapa yang seperti sahabat yang mau memberi, mau berkorban bagi sahabatnya. Indah sekali, saudara-saudara. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, adakah seorang bapa yang memberikan ular kepada anaknya jika dia minta ikan? Tidak ada, ya. Dan pesan ini sangat jelas artinya, saudara. Jika kita sebagai manusia bahkan penuh dengan kelemahan dan cacat celah ini, memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga, maka saudara-saudara, kita tidak perlu ragu lagi, tidak perlu takut, tidak perlu merasa tidak layak, karena Bapa tidak jauh. Bapa itu hanya sejauh doa. Dan menarik lagi, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus yang menjaminkan bahwa begitu besar kasih Bapa, begitu besar kasih Allah itu kepada kita. Tuhan Yesus menyampaikan jaminan. Apa yang dikatakan? Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Persoalannya adalah seringkali kita tidak meminta, seringkali kita tidak mencari, seringkali kita tidak mau mengetuk pintu. Dan Tuhan mengatakan, barang siapa yang meminta, diberi, menerima. Barang siapa yang mencari, berusaha, mendapat. Barang siapa yang mengetuk pintu, pintu dibuka. Nah, ini jaminan yang dari Tuhan. Jadi kita tidak perlu merasa khawatir, saudara. Kita mesti berdoa. Dan Tuhan itu tidak jauh. Dia hanya sejauh doa. Saudara, dari kitab Kejadian pasal 18 yang kita baca tadi, juga ada hal yang indah sekali yang dapat kita temukan. Apa itu? Dalam hal doa, soal ketekunan Abraham berdoa, keberanian Abraham dalam hal berdoa, itu menjadi contoh kita boleh berdoa kepada Allah. Abraham itu berdoa kepada Allah itu seperti orang tawar menawar, begitu luar biasa. Tuhan begitu terbuka, dan Abraham tekun terus berjuang, berdoa, memohon supaya kota Sodom itu jangan dimusnahkan oleh Tuhan. Sampai memohon, sampai berkata, kalau ada 50 orang benar dari kota yang besar itu, apakah Tuhan mau menghancurkan, membinasakan kota itu? Kalau ada 50 orang, kita bisa bayangkan ada kota yang besar, 50 orang benar, masa nggak ada? Ya. Nah, Tuhan menyambut doa atau permohonan dari Abraham itu. Kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan memusnahkannya demi orang 50 orang benar.
Tetapi Abraham kemudian bertanya lagi, memohon lagi. Nah, bagaimana kalau kurang dari 5? Kurang dari 5, ya, kurang 5 dari 50 itu, berarti berapa? 45. Tuhan pun menjawab, kalau ada 45 orang benar, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 45 orang. Abraham masih menawar lagi. Dia dengan penuh kerendahan hati, dia sadar, saya ini hanyalah debu dan abu. Tapi aku mohon, kalau ada 40 orang bagaimana? Tuhan pun menjawab, tidak akan dimusnahkan. Tapi Abraham masih berpikir lagi dan meminta, kalau ada 30 bagaimana? Tidak akan dimusnahkan kalau ada 3. Masih meminta lagi, bagaimana kalau 20? Tidak akan dimusnahkan kalau ada 20 orang benar. Dan Abraham masih minta lagi, bagaimana kalau yang terakhir, kalau 10 orang, apakah Tuhan mau membinasakan? Tuhan pun menjawab, kalau ada 10 orang benar, tidak akan dimusnahkan. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Allah tidak terganggu oleh doa-doa kita yang berulang-ulang. Memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan tidak terganggu. Justru Ia senang ketika Ia datang kepadanya dengan ketekunan. Itu tanda bahwa kita sungguh percaya kepadanya, bahwa Dia punya kuasa, punya kasih yang mampu memberikan pertolongan. Saudara, kita tidak mengubah hati Tuhan melalui doa, bukan. Tetapi justru kita mau melibatkan hati kita dalam rencana Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, melibatkan hati kita masuk dalam rencana Tuhan melalui doa-doa kita. Nah, indah sekali Mazmur yang kita nyanyikan tadi, saudara. Mazmur 138 dan ayat yang ketiga itu, pemazmur itu bersaksi begini, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ini berarti apa? Berarti bahwa Tuhan Allah itu mendengar dalam kasih dan setianya, mendengar seruan kita, mendengar permohonan kita. Dia tidak pernah tinggal diam terhadap seruan dari anak-anaknya, bahwa Ia dekat, Ia penuh kasih setia. Dan bahkan Tuhan itu memperlihatkan orang yang rendah hati. Tuhan memperhatikan orang-orang yang rendah hati. Saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya doa itu bukan formula yang rumit, bukan. Doa adalah menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan kebutuhan kita dalam percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memelihara, akan mencukupkan. Karena apa? Karena Tuhan itu melihat, karena Tuhan itu mendengar, dan Tuhan mau bertindak dalam kasih-Nya. Oleh sebab itu, kita percaya doa-doa kita tidak sia-sia. Amin, saudara. Jadi teruslah berdoa, ya, setialah berdoa. Rasul Paulus di dalam surat 2 Kolose pasal 2 tadi mengingatkan kepada kita bahwa Kristus itu adalah jalan kita kepada Bapa.
Kenapa? Karena Kristus sudah mati, bangkit untuk kita. Kita sudah diselamatkan. Dan di dalam ayat yang kita baca tadi menarik sekali, saudara, ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan ini adalah relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita yang indah dengan Bapa yang di surga. Karena kita telah menerima Kristus di dalam hati kita, dalam hidup kita. Maka nasihat Paulus ini tepat sekali. Karena itu hendaklah hidupmu itu tetap di dalam Dia. Jangan bergeser-geser sedikit pun. Tetap di dalam Dia. Bahkan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar. Wah, kalau pohon, tanaman itu berakar, itu berarti terus mencari, menghisap sari-sari makanan untuk terus bertumbuh. Betul ya? Berakar. Nah, saya senang dengan bahasa Jawa. Berakar itu moyot. Makin kuat, makin kencang, ya, makin bertumbuh. Nah, itu kamu dibangun di atas itu, bertumbuh di dalam Dia. Jadi bertambah teguh dalam iman, dan hatimu akan kelihatan melimpah dengan syukur. Jadi orang yang semakin berakar, monyet, hidupnya kelihatan dari luar melimpah dengan syukur. Di tengah segala pergumulan hidupnya, dia tetap bisa bersyukur pada Tuhan, melimpah dengan syukur. Di tengah segala beban-beban berat hidupnya, tapi dia masih tetap bisa menunjukkan syukur kepada Tuhan. Nah, ini indah sekali, saudara. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Justru Dia begitu dekat, dekatnya sejauh doa. Ini adalah dasar keberanian kita, berani berdoa kepada Tuhan. Itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa kita, bukan karena kita layak, tetapi karena apa? Karena Dia yang menyatakan kasih-Nya kepada kita. Karena anugerah-Nya kita boleh datang kepada-Nya, dan Tuhan mau menerima sebagai anak-anak-Nya, sebagai sahabat yang terkasih. Nah, saudara-saudara, kalau demikian, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Saat ini ada banyak keluarga yang menghadapi pergumulan-pergumulan yang mungkin tidak ringan, pergumulan yang sulit. Ada kesulitan ekonomi, penghasilan tidak mencukupi, harga kebutuhan pokok naik, pekerjaan yang tidak stabil. Saudara, dalam situasi seperti ini, terkadang seseorang bisa merasa, saya ini ditinggalkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan saya mengalami kayak begini? Padahal aku ini anak Tuhan, padahal aku ini rajin ke gereja. Jadi merasa ditinggal oleh Tuhan. Saudara, jangan jadikan doa itu menjadi alternatif terakhir. Kalau kita sudah berupaya, tidak mampu, gagal, baru berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong. Justru saudara, doa itu adalah sebagai respon pertama kita
Respon awal kita menghadapi situasi, kita berdoa kepada Tuhan, kita menyerahkan kebutuhan kita ke dalam kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu mintalah hikmat yang dari Tuhan, supaya kita diberi kemampuan, diberi hikmat untuk mampu mengelola kehidupan ini, mengelola keuangan rumah tangga, mengelola keuangan perusahaan, mengelola kehidupan ini. Mungkin bisa diberi hikmat oleh Tuhan, bisa membuka peluang-peluang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, dibukakan untuk saudara. Kita memohon supaya kita diberi ketekunan untuk terus berdoa kepada Tuhan. Saudara, banyak juga pergumulan keluarga atau dalam pernikahan, kadang relasi pasangan suami istri yang retak, rumah tangga yang tidak harmonis lagi, ada anak yang memberontak, pasangan yang tidak harmonis tadi semakin rasanya jauh. Saudara-saudara, semuanya ini tentu membuat akibat bagi kita apa? Hati kita tidak ada damai. Hati kita rasanya haus akan damai, haus akan kasih. Tapi saudara-saudara sekalian, dalam situasi seperti itu, ingatlah bahwa kita punya Bapa yang dapat memulihkan situasi, Bapa yang berkuasa, yang mampu mengubah situasi, dipulihkan kembali. Dan kita bisa lampaui itu dengan doa kepada Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu saat ini, kita seringkali mendengar berita-berita dari media sosial. Seringkali itu membawa kita kepada kecemasan. Yang mendengar di konflik global, di sana sini ada peperangan, ada pertumpahan darah, ada perubahan iklim, ada bencana, ada ancaman penyakit. Masa depan rasanya tidak pasti. Saudara-saudara, ingatlah bahwa kita mempunyai Bapa yang berdaulat dan setia. Oleh sebab itu, daripada kita terus-menerus menyerap kecemasan dari berita-berita tadi, maka sebenarnya lebih baik kita gunakan kesempatan hidup kita, waktu kita utama untuk berdoa, untuk mendengar firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kita, yang boleh membuat kita semakin teguh percaya kepada Tuhan, membuat kita semakin berharap kepada Tuhan melalui doa dan merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, sehingga kita akan semakin dikuatkan, semakin diteguhkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, pergumulan meliputi siapa saja. Kaum muda juga penuh dengan pergumulan. Kaum muda yang mau mencari arah masa depan, arah hidup, itu harus melibatkan Tuhan sejak awal. Jadi kaum muda yang di gereja ini yang penuh dengan pergumulan hidup, pilihan hidup, pilihan pendidikan, pilihan pekerjaan, karier, pilihan pasangan hidup, ya, identitas diri, saudara, ada banyak yang terkadang kehilangan arah. Nah, oleh sebab itu, mari kita menjadikan doa itu sebagai bagian dari proses untuk kita mengambil keputusan. Tuhan itu tidak mendengar doa hanya untuk orang tua, ya, tapi anak-anak muda, kaum muda pun, jikalau berseru berdoa kepada Tuhan dengan tulus,
Tuhan pasti mendengar, pasti mau menjawab doa-doa kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita tidak perlu menunggu hidup kita jadi baik dulu baru kita rajin berdoa. Enggak. Dalam segala pergumulan kita, dalam kondisi-kondisi apapun, mari kita datang pada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak jauh, Dia hanya sejauh doa. Bapa itu rindu anak-anaknya datang kepadanya, curhat kepada Bapa dan memohon bimbingan Bapa. Tuhan rindu anak-anaknya datang bukan karena terpaksa, ya, justru karena kerinduan datang kepada Bapa di surga. Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu saat ini seberapa besar pergumulan hidupmu, seberapa besar beban hidupmu, atau bahkan seberapa besar dosa-dosa yang ada dalam hidupmu, sebenarnya Allah tidaklah jauh. Allah adalah Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, Bapa yang sabar, Bapa yang penuh dengan kasih setia. Oleh sebab itu datanglah kepadanya setiap saat. Tidak ada waktu yang salah untuk berdoa. Setiap saat kita bisa berdoa. Percayalah kepada kasih-Nya, bukan karena kekuatan kita. Dan Dia lebih tahu apa yang saudara butuhkan. Oleh sebab itu bertekunlah berdoa seperti Abraham yang terus berdoa bahkan memohon, dan Tuhan melayani doa-doa Abraham itu. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan dalam keyakinan bahwa Ia mendengar, bahwa Ia peduli, bahwa Ia menjawab. Karena apa? Karena Dia tidak jauh, Dia hanya sejauh doa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, bersediakah saudara semakin bertekun dalam doa? Bersediakah saudara semakin percaya bahwa Allah adalah Bapa yang baik, sehingga kita tidak ragu untuk datang kepadanya setiap hari, setiap saat? Bersediakah saudara? Bersediakah saudara? Bersedia. Oh, belum semua. Bersediakah saudara? Bersedia. Lakukanlah saja, itu sudah cukup. Tuhan memberkati. Amin. Amin.